begini, ini juga pertanyaan Anda, bagaimana menjadi gubernur? Teman-teman semua, kalau saya boleh cerita di sini, I had never imagined, saya tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa saya pernah menjadi calon gubernur. Gak pernah kebayang. Bulan Januari 2017, saya masih bertugas di kementerian. Saya waktu itu Menteri Pendidikan. Saya memimpin sidang waktu itu di Rapim dengan para eselon 1, dan setelah selesai sidang, ini kalau saya ceritain istri saya gitu, dia membayangkan masa itu. Karena waktu itu saya di kementerian, di Jakarta waktu itu lagi rame, siapa yang akan jadi calon gubernur, lagi rame. Jadi setelah sidang di Rapim, makan siang saya ngobrol sama para eselon. Kita ngobrol siapa nih calonnya lawan di Jakarta. Waktu itu lagi rame dibicarakan 2 nama, Ibu Risma dengan Pak Ridwan Kamil. Lalu saya waktu itu komentar, ini bacaan saya nih, saya bilang, siapapun yang maju jadi calon gubernur Jakarta, kompetisinya luar biasa ketat, pasti lecet-lecet. Oke? Saya tidak pernah membayangkan bahwa yang akan maju justru adalah saya, dan benar lecet-lecet kan? Kompetisinya kan ketat sekali gitu. Pasti keras. Saya nggak pernah membayangkan. Bukan sesuatu, dan boleh dicek pada siapapun yang terlibat dalam proses. I had never applied. Saya nggak pernah daftar, saya nggak pernah itu. Awal mulanya justru sekelompok orang yang mendiskusikan, mencari siapa yang, dan jawaban saya begini, ini semua adalah, kalau bahasa agamanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengerjakan, kami terbebas dari tanggung jawab. Tapi kalau belum ada dan ini dianggap bisa memberikan kontribusi, I will do it. Jadi begitu juga dengan sekarang, sudah ada calon presiden, sudah ada 2 calon presiden, maka izinkan mereka nanti menentukan. Saya ngurusin Jakarta dulu aja. Kita ngurusin Jakarta. Dan teman-teman sekalian, ini selalu nanya, gimana tuh nanti kalau bulan Maret ada perubahan dan lain-lain. Saya sering mengatakan, tugas saya di Jakarta ini bukan pekerjaan, ini jalan dari Allah. Ini jalan Tuhan, karena itu saya jalani ini sebagai jalan Tuhan. Nggak pernah gitu tahu. Di depan ada belokan apa tidak, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Saya ini bukan anggota partai politik manapun. Saya nggak ikut partai politik manapun. Jadi saya tidak. Jadi kalau Anda tanya, apakah saya mencalonkan diri? How can I nominate myself? Gak mungkin. Nawarkan. Tidak mungkin saya menawarkan. Bagaimana mungkin saya menawarkan? Tidak punya partai. Saya ini kalau ditanya modal, nggak ada modal. Pilkada kemarin. Boleh dicek di antara semua gubernur di Indonesia, mana gubernur yang rumahnya masih kredit. Saya masih kredit sampai sekarang. Saya lunas rumah. Karena nggak punya modal. Jadi sementara kalau semua kampanye pasti pakai modal. Karena itu saya merasa amanat yang dititipkan kepada kami itu amanat yang amat besar. Karena itu doakan bisa amanah dan istiqomah menjalankan amanat itu. Jadi saya merasa tanggung jawabnya besar. Karena itu saya cenderung untuk tidak mendiskusikan 2019. Kenapa? Karena sudah ada yang mengerjakan. Kalau belum ada yang mengerjakan, saya akan didiskusikan. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, ya sudah, biarkan mereka yang mengerjakan. Kita biarkan partai-partai politik kita memilih. Tapi harapan saya, siapapun yang nanti dipilih, orientasinya jangan hanya mengerjakan proyek sebelum pemilihan umum. Proyek-proyek harus dikerjakan melampaui jadwal pemilu. Jadi Bung Nail itu kira-kira ya jawabannya, dan saya sambil jalan aja, mengalir aja. Kemarin juga begitu, ketika saya dicalonkan gubernur itu sama sekali. Dan teman-teman ikut, waktu saya diminta menjadi calon itu saya ditelepon 1:30 malam. 1:30 malam saya diminta datang, saya datang ke sana ke rumah di rumahnya Pak Prabowo. Berkumpul semuanya di situ. Ketika saya masuk, saya masih belum tahu apa isi pembicaraannya. Setelah itu mereka sampaikan, mereka mengundang saya jadi calon gubernur. Saya harus putuskan malam itu juga. Jam 1 malam. Jam 2:30 mau diumumkan, saya bilang boleh tidak, jangan diumumkan dulu sekarang. Kenapa? Saya belum memberitahu istri saya. Saya belum memberitahu ibu saya. Masa mereka dengarnya dari TV? Jadi saya subuh-subuh itu saya pulang ke rumah memberitahu ibu dan istri. Sebelumnya saya tanya kepada mereka. Kenapa? Karena sudah saya dimintai persetujuan apakah bersedia atau tidak. Tapi belum ada keputusan. Dan pada waktu itu saya bicaranya pada ibu dan istri saya, dan saya tanya sama mereka. Jawaban mereka adalah begini. Saya ingat ibu juga jawabnya sama. Ibu saya itu bilang, Anies, kalau ini keinginan Anies, maka tidak usah saja.
Tapi kalau ini adalah permintaan dan ini harapan dari istilah ibu saya adalah umat, maka bismillah. Habis itu tawakal Allah. Itu jawaban saya. Dan istri saya itu pesannya cuma satu. Saya lalu dikatakan, dia bilang begini, Anis, yang kita punya cuma nama baik, kita nggak punya lainnya. Karena itu jaga namanya baik-baik, nggak ada yang lainnya. Itu pesan dari istri saya. Karena itu saya dua pegang nama itu. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa jalan. Nah, karena itu juga semua lemparan bulian dan lain-lain disambut dengan senyum dan kebahagiaan. Mau dibully, mau diapa, bismillah aja sudah. Dan kalau lihat bulian kan kadang-kadang hebat ya kemampuan membulinya. Problemnya menurut saya bukan di saya, problemnya di perasaan Anda, bukan di saya. Karena itu bukan masalah di saya. Dan bagi saya, kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau dicaci maki, saya bilang nggak apa-apa. Dan selalu saya bilang begini, dari dulu saya katakan, Anda ingat sirah Rasul. Coba lihat betapa Rasulullah Muhammad SAW penuh dengan fitnah, cacian. Betul tidak? Saya bilang pada diri saya sendiri dan selalu pada yang lain. Rasulullah saja penuh cacian. Bayangkan orang selevel saya yang jauh dari kesempurnaan, pasti akan banyak salahnya, pasti akan banyak kurangnya. Apalagi di dunia yang seperti sekarang ini. Karena itu saya bilang saya bismillah saja, tidak terlalu jadi masalah. Dan ini ujian keikhlasan. Sayyidina Ali pernah, dan saya mengutip kalimatnya dengan bahasa saya sendiri. Saya singkatan ini saya pegang sebagai prinsip sekarang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. That's it. Jadi kalau Anda dipuji jangan terbang, biasa aja, siang aja. Dan kalau dicaci maki nggak usah tumbang. Kalau yang Anda cari pujian, maka Anda akan terbang kalau dipuji. Kalau yang Anda hindari adalah cacian, maka Anda tumbang kalau dicaci. Tapi kalau Anda tidak keduanya, insya Allah. Nah, tapi itu artinya ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Ya sekali-sekali baca gitu, bilang tega juga ya, gitu. Tega juga ya, gitu. Tapi senyum aja, biasa aja. Bahkan kami dulu ketika kampanye kita bikin menjadi ini, jadi apa namanya? Guyonan apa sih namanya? Tweet, Pak. Tweet jahat. Oh, tweet jahat itu untuk mengentertain mereka yang memang apa semangat untuk apa? Membuli dan lain-lain, istilah sekarang ya, ngebully. Jadi dan teman-teman semua, ini juga saya kalau boleh saya pesan buat teman-teman semuanya. Ini yang saya selalu katakan. Saya tidak terlalu khawatir tentang apa yang ditulis di medsos hari ini. Saya tidak terlalu khawatir. Yang saya khawatirkan adalah apa yang ditulis sejarawan di masa depan. Itu yang penting. Dan apa yang kelak saya harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan itu yang harus saya catat. Minimal catatan para sejarawan. Karena sejarawan akan menengok ke belakang dengan dingin. Saya pernah sampaikan dulu, bayangkan betapa beratnya Rasulullah ketika menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Untung saat itu belum ada Twitter. Kebayang bukan? Semua sahabat pun tergetar waktu itu. Bahkan Sayyidina Ali pun waktu itu sempat mempertanyakan kepada Rasulullah. Betul tidak sih? Seringkali kita di dalam kepemimpinan harus mengambil berbagai keputusan-keputusan dan seringkali berhadapan dengan inilah. Jadi pesan kemudian yang terakhir untuk Anda, saya tidak pernah berencana jadi gubernur. Tapi saya kalau memilih pekerjaan, selalu saya sampaikan 3 hal. Yang tadi saya bilang, dulu saya bekerja di Amerika. Setelah selesai sekolah, saya bekerja di sana. Saya menjadi research manager di sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Dan research manager di sana, you're doing good. Karena saya PhD, saya bekerja di Chicago, financially you're fine. Karena itu saya ketika akan pulang ke Indonesia, saya bicara dengan supervisor saya dan saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Waktu itu dia tanya, kenapa mau pulang? Semua orang mau imigrasi ke sini. Kami akan sponsori kalau Anda mau ke sini. Dan saya bilang tidak. Alasannya 3 hal. Saya udah diingatkan udah harus berangkat nih. Saya bilang jawab 3 hal. Saya kalau ada pekerjaan saya jawab 3 hal. 1,
apakah pekerjaan itu memungkinkan saya secara intelektual tumbuh, intellectually growing or not. Yang kedua, financially, economically sufficient or not. Saya nggak mau jadi bilioner, cukup mampu mandiri. Yang ketiga, apakah socially impactful, intellectually growing, economically good, socially impactful. Dan saya katakan pada supervisor saya di sana, kalau saya tetap di sini, saya dapat dua hal. Yang pertama, secara intelektual saya tumbuh berkembang karena saya research manager di sana. Secara finansial bukan kuat, very strong. Okay. Tapi yang ketiga, socially I have no impact di sana. Saya nggak berikan dampak apapun. Lebih baik saya pulang ke Indonesia dan saya bisa kerjakan tiga itu. Karena itu saya pulang ke Indonesia dan mengerjakan yang tiga hal.